Malam yang mengubah segalanya. Hujan turun tanpa henti malam itu, seolah langit merasakan firasat buruk yang akan menimpa keluarga Han. Di dalam mobil hitam yang melaju di jalan tol yang licin, Han Jiwo kecil duduk di kursi belakang, memandangi ayahnya yang tampak gelisah. Kita harus segera sampai di rumah, Jiwo, ujar Han Min Seok, sang ayah, dengan suara tegang yang membuat anak lelaki itu tak mengerti. Sang ibu berulang kali menengok ke spion belakang, seakan takut pada sesuatu yang terus mengikuti mereka. Sebuah truk besar tiba-tiba muncul dari arah samping, lampu depannya menyilaukan mata. Dalam hitungan detik, mobil keluarga Han ditabrak keras hingga terpental. Jiwo hanya merasakan tubuhnya melayang, suara jeritan ibunya pecah di udara, dan kaca mobil beterbangan seperti kilauan bintang yang tajam. Ketika semuanya berhenti, dunia seakan membeku. Bau bensin dan asap membuat napasnya sesak, dan tubuh kecilnya gemetar tanpa henti. Dengan sisa tenaga, Jiwo berusaha merangkak ke depan. Ia menemukan ayahnya terjepit dashboard, darah mengalir dari pelipisnya. Jiwo, dengarkan ayah, gumam Min Seok, suaranya serak dan berat. Apapun yang terjadi, kau harus hidup, dan jangan percaya siapapun. Kata-kata itu menggantung di udara, bersamaan dengan detik-detik terakhir hidup ayahnya. Jiwo ingin berteriak, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Di sisi lain, sang ibu sudah tidak bergerak, tubuhnya terlilit sabuk pengaman dengan kepala bersandar ke jendela. Cahaya lampu berkedip di wajahnya yang pucat, dan Jiwo tahu keluarganya telah diambil darinya dalam sekejap. Keheningan itu lebih menusuk daripada suara benturan mobil, keheningan yang akan menghantuinya selama bertahun-tahun. Sebelum pingsan, Jiwo mendengar suara langkah-langkah berat mendekati mobil. Samar-samar, ia melihat dua pria berbaju hitam memeriksa keadaan ayahnya. Salah satunya berkata pelan namun jelas, pastikan tidak ada yang selamat. Perintah Tuan Li tidak boleh gagal. Kata itu, Tuan Li, menancap dalam di pikiran Jiwo seperti pisau. Namun saat pria itu mengarahkan sesuatu ke dalam mobil, sirene polisi tiba-tiba terdengar. Para pria itu panik dan melarikan diri ke kegelapan. Beberapa menit kemudian, pintu mobil dibuka paksa oleh petugas penyelamat. Jiwo ditarik keluar, tubuhnya berlumur darah dan serpihan kaca. Ketika digendong menuju ambulans, ia sempat menoleh ke mobil yang hancur itu. Pandangan terakhirnya terhadap keluarganya terkunci dalam ingatannya, menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Hujan semakin deras, seolah menenggelamkan seluruh dunia dalam kesedihan yang tak terukur. Malam itu, Han Jiwo tidak hanya kehilangan ayah dan ibunya, ia kehilangan masa kecil, kepercayaan, dan kedamaian. Ia selamat, tetapi hidupnya tidak pernah lagi sama. Dalam kesenyapan rumah sakit yang dingin, ketika ia sadar untuk pertama kalinya, hanya satu kalimat yang bergema dalam dadanya, Tuan Li telah mengambil semuanya dariku. Dan suatu hari, aku akan mengambil semuanya darinya. Kembalinya sang pewaris. 10 tahun berlalu seperti bayangan gelap yang terus mengikuti Han Jiwo. Semua orang mengira ia hilang atau mati bersama keluarganya, namun dunia tidak tahu bahwa ia disembunyikan oleh seseorang yang berutang budi pada ayahnya. Jiwo tumbuh dalam kesepian dan kemarahan, menjalani hari dengan luka batin yang tidak pernah benar-benar sembuh. Di malam-malam tertentu, ia masih terbangun dengan keringat dingin, mendengar kembali suara ayahnya yang memohon agar ia tetap hidup, dan teriakan ibunya yang terputus oleh benturan besi. Ketika berusia 23 tahun, Jiwo meninggalkan tempat persembunyiannya dan memutuskan mengubur nama-lamanya. Ia muncul kembali sebagai Kang Ryu, seorang investor dingin yang namanya perlahan mengguncang dunia bisnis Asia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan dan senyum datarnya, tersimpan dendam membara yang telah ia rawat dengan sabar. Baginya, ini bukan sekadar comeback, ini adalah kelahiran kembali seorang monster yang diciptakan oleh kejahatan orang lain. Pada suatu malam, Jiwo berdiri di depan gedung megah Lee Corporation, perusahaan raksasa milik Lee Ji-seok, pria yang disebutkan oleh para pembunuh di malam kecelakaan keluarganya. Lampu-lampu gedung itu memantul di mata Jiwo seperti kobaran api, membangkitkan kembali seluruh rasa sakit yang berusaha ia kubur. Aku kembali, Tuan Li, gumamnya pelan. Dan aku datang untuk mengembalikan semuanya, tepat seperti yang kau lakukan padaku. Dengan identitas barunya, Jiwo mulai menyusup perlahan ke lingkaran bisnis Lee Ji-seok. Ia membeli saham-saham kecil,
melobi investor, dan menjalin hubungan dengan para direktur yang diam-diam membenci keluarga Li. Namun setiap langkah yang ia ambil selalu membawa kembali kenangan pahit, suara kaca pecah, tubuh ayahnya yang tak bergerak, dan kata-kata, pastikan tidak ada yang selamat. Setiap malam ia merasakan kesedihan berubah menjadi amarah yang mengiris dadanya. Di balik penampilannya yang sempurna, jiwa-jiwa masih porak-poranda. Kadang, di apartemen mewahnya yang sepi, ia menatap wajahnya di cermin dan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Apa aku masih manusia? Pertanyaan itu bergaung dalam dirinya. Luka di kepalanya yang menjadi bekas dari kecelakaan itu masih meninggalkan rasa nyeri seolah mengingatkannya bahwa ia bertahan hidup bukan untuk bahagia, tetapi untuk membalas. Suatu hari, ketika menghadiri gala dinner bisnis yang mempertemukannya untuk pertama kalinya dengan Lee Ji-seok, Jiwo merasakan dunia seolah berhenti. Lee Ji-seok hadir dengan setelan mahal, penuh wibawa, dikelilingi pengusaha lain yang menyanjungnya seolah ia orang paling suci di ruangan itu. Tapi di mata Jiwo, pria itu adalah iblis yang mencuri hidupnya. Jiwo menahan napas ketika Ji-seok melangkah lewat di depannya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan aroma parfum pria itu. Tangan Jiwo mengepal begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Namun ini baru permulaan. Saat Jiwo melangkah untuk mengambil gelas sampahnya, ia melihat seseorang berdiri tidak jauh dari Ji-seok, seorang wanita muda dengan senyum yang lembut namun tatapan mata yang mencerminkan kesepian. Li Hana, putri tunggal pria yang ingin ia hancurkan. Dan tanpa ia sadari, pertemuan itulah yang kelak akan membuat dendamnya menjadi lebih rumit, lebih pahit, dan lebih mematikan daripada yang pernah ia bayangkan. Pertemuan takdir dengan putri musuh. Li Hana berdiri di sudut ruangan gala dengan gaun putih sederhana, berbeda dari para tamu lain yang berkilauan dengan perhiasan. Ia terlihat seperti seseorang yang terpaksa hadir di tempat yang bukan dunianya. Jiwo memperhatikannya dari kejauhan, mencoba membaca ekspresi wanita itu, dan semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa ia tidak menemukan arogansi atau kesombongan yang biasanya dimiliki pewaris keluarga kaya. Justru yang ia temukan adalah kesedihan yang tersembunyi rapi di balik senyumnya. Senyuman yang, entah mengapa, membuat Jiwo semakin marah karena berasal dari darah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ketika kepala pelayan mengumumkan kehadiran keluarga Li, semua tamu memberikan tepuk tangan, dan Jiwo dapat melihat bagaimana Hana menunduk, seolah ingin menghilang dari sorotan. Di sisinya, Lee Ji-seok tersenyum puas, menerima pujian seperti raja yang dielu-elukan. Jiwo memandang pria itu dengan kebencian yang menyesakkan dada, namun tatapannya justru bertemu dengan mata Hana. Sejenak, dunia seperti memudar. Mata Hana yang jernih tampak memeriksa wajahnya, seolah ia mencoba membaca siapa pria asing yang memandangnya begitu intens. Beberapa saat kemudian, Hana keluar ke taman belakang gedung, menjauh dari keramaian. Jiwo tanpa rencana mengikuti langkahnya, terdorong oleh rasa ingin tahu yang tidak ia mengerti. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, Hana menatap langit malam. Ada air mata halus yang menggantung di ujung matanya. Aku benci tempat seperti ini, gumamnya pelan, tanpa sadar suaranya bisa didengar Jiwo. Aku benci melihat ayah tersenyum pada dunia, padahal dia bahkan tidak tersenyum pada keluarganya. Kata-kata itu menusuk Jiwo seperti duri dingin. Ia tidak menyangka, putri musuhnya sendiri menyimpan luka tersembunyi. Untuk sesaat, dendam dalam dirinya goyah, hanya sesaat. Jiwo melangkah mendekat dan berkata perlahan, kadang orang yang paling bersinar di depan publik, adalah orang yang paling gelap ketika tidak ada yang melihat. Hana terdiam, terkejut oleh suara asing itu, lalu menatap Jiwo. Ada sesuatu dalam tatapan itu, rasa penasaran, kewaspadaan, dan entah bagaimana, rasa nyaman. Hana tersenyum tipis, senyum yang lebih jujur daripada sebelumnya. Aku belum pernah melihatmu di acara pertemuan seperti ini. Apa kau juga terpaksa hadir? Jiwo hampir tertawa pahit. Terpaksa, ia justru datang untuk menghancurkan seluruh dunia Hana. Tetapi ia menahan diri, menjaga wajah tetap tenang. Bisa dibilang, aku datang untuk seseorang, jawabnya. Ia tidak menjelaskan siapa, tapi pikirannya hanya berisi satu nama, Lee Ji-seok. Hening sejenak menyelimuti mereka, hanya ditemani suara gemericik air dari air mancur kecil. Hana memeluk kedua lengannya, seolah melindungi dirinya dari dinginnya malam. Ayahku selalu bilang hidup ini tentang kekuasaan, katanya pelan.
Tapi aku rasa, hidup ini tentang luka. Semua orang memiliki luka yang mereka sembunyikan. Jiwo merasakan jantungnya berdegup keras. Perempuan di hadapannya sedang tanpa sadar menggambarkan dirinya sendiri, luka, dendam, dan kegelapan yang ia sembunyikan dari dunia. Ketika Hana hendak kembali ke dalam ruangan, ia menoleh sekali lagi. Aku tidak tahu siapa kau, ucapnya lembut, tapi entah kenapa, aku merasa seperti kita pernah saling mengenal dalam kehidupan yang berbeda. Kalimat itu membekas dalam pikiran Jiwo, menimbulkan konflik batin yang semakin gelap. Ini bukan bagian dari rencananya. Ia seharusnya memanfaatkan Hana, bukan merasakan apapun terhadapnya. Namun saat ia menyaksikan wanita itu berjalan pergi, Jiwo merasakan sesuatu yang selama ini tidak ada dalam hidupnya, perasaan yang membahayakan, perasaan yang bisa merusak dendam yang telah ia bangun dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Dan di malam itu, tanpa mereka sadari, takdir telah menyatukan dua hati yang seharusnya menjadi musuh. Pertemuan itu menjadi awal dari kisah yang akan membawa mereka ke dalam cinta yang terlarang, penuh darah, kebohongan, dan kehancuran. Bayangan masa lalu yang terkuak. Sejak pertemuannya dengan Hana di malam gala itu, Jiwo menjadi lebih gelisah dari biasanya. Bukan karena kelembutan wanita itu, tetapi karena ia takut perasaannya sendiri mulai mengganggu misinya. Untuk meredam kegundahan itu, Jiwo kembali pada hal yang selalu membuatnya fokus kebenaran. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi seseorang yang telah lama ia cari, detektif pensiunan bernama Jung Harim, satu-satunya saksi yang dulu menyelidiki kecelakaan keluarga Han sebelum kasus itu diambil alih oleh pihak berkuasa dan ditutup secara paksa. Jung Harim tinggal di apartemen kumuh yang nyaris runtuh. Tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan matanya terlihat selalu waspada, seakan ada yang mengawasinya setiap saat. Saat melihat Jiwo, pria tua itu menghela napas panjang. Aku sudah lama menunggu kedatanganmu, Han Jiwo. Jiwo terkejut, ia datang menggunakan identitas Kang Ryu, tetapi detektif itu mengenalinya tanpa ragu. Matamu, sama seperti ayahmu, lanjutnya dengan suara gemetar. Mata seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Harim membuka kembali berkas-berkas lama yang telah usang. Di antara foto-foto kecelakaan, cetakan CCTV, dan laporan medis, ada satu dokumen yang membuat hati Jiwo membeku, foto dua pria pembunuh yang dilihatnya sebelum pingsan di malam tragedi. Mereka bukan preman biasa, jelas Harim. Mereka bekerja untuk seseorang jauh lebih berbahaya daripada Lee Ji-seok. Jiwo menegang. Siapa? Harim menatapnya tajam, lalu berbisik, kau tidak siap mendengarnya. Bahkan ayahmu pun takut dengan nama itu. Namun sebelum Harim sempat mengucapkan nama itu, suara langkah-langkah keras tiba-tiba terdengar dari lantai bawah. Jiwo langsung berdiri, refleks melindungi diri. Harim pucat seketika. Mereka menemukanku, bisikannya penuh ketakutan. Jiwo berusaha menyeretnya pergi, tetapi pintu apartemen telah dihancurkan. Tiga pria bertopeng masuk dengan senjata api. Jiwo terpaksa melompat ke belakang sofa, menarik Harim, namun peluru pertama sudah menembus dinding, diikuti teriakan Harim yang merosot ke lantai. Darah mengalir dari dada Harim, namun ia masih cukup sadar untuk menggenggam tangan Jiwo dengan sisa kekuatan terakhir. Dengarkan aku, bisiknya serak. Lee Ji-seok memang dalang, tapi dia bukan yang utama. Ayahmu mencoba menghentikan seseorang yang mengendalikan semua ini dari balik layar. Jiwo menahan napas, menunggu nama itu. Harim membuka bibirnya, namun sebelum ada suara yang keluar, salah satu pria bertopeng melempar granat asap, memaksa Jiwo mundur. Ketika asap hilang, para penyerang itu sudah lenyap, meninggalkan Harim yang sudah tak bernyawa. Jiwo menggertakkan giginya, rasa bersalah dan amarah bercampur jadi satu. Ia mengangkat berkas-berkas Harim, memastikan semuanya tidak terbakar. Tetapi di antara lembaran itu, ia menemukan sesuatu yang tidak ia sangka, foto Han Min-seok, ayahnya, bersalaman dengan seorang politisi terkenal, Senator Oh Kyung-min, pria berpengaruh yang dikenal publik sebagai pahlawan bangsa. Di belakang foto itu tertulis catatan singkat tangan Harim, dalang sebenarnya bukan Lee. Semuanya mengarah ke Oka. Jiwo berdiri di tengah ruangan gelap itu, dadanya sesak oleh kenyataan baru. Musuhnya jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dan yang lebih menyakitkan, pertemuannya dengan Hana kini menjadi ancaman ganda. Karena jika ayah Hana hanya pion, maka Jiwo sadar,
ia sedang berjalan menuju perang yang bukan sekadar balas dendam, melainkan perang melawan kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik wajah orang paling dihormati di negeri ini. Cinta yang tak sepantasnya ada. Sejak kematian Jung Harim, hari-hari Jiwo diliputi aura gelap yang bahkan tidak bisa ia sembunyikan di balik wajah dinginnya. Setiap malam, ia memandangi berkas-berkas yang diselamatkannya, foto ayahnya, bukti manipulasi Lee Ji-seok, dan potret senator Oh Kyung-min yang kini menjadi musuh utamanya. Pada malam-malam tertentu, ia merasakan tangannya bergetar oleh kebencian yang begitu dalam hingga membuat dadanya sakit. Namun justru di tengah pekatnya kegelapan itu, wajah Hana, senyum lembutnya, kesedihan tersembunyi di matanya, muncul kembali dalam pikirannya secara tak terduga, membuat Jiwo merasa seolah ia sedang mengkhianati keluarganya sendiri. Hana, di sisi lain, tidak tahu bahwa hidupnya perlahan ditarik menuju jurang. Sejak percakapan singkatnya dengan Jiwo di taman belakang gala, ia merasakan ketertarikan aneh pada pria itu, sebuah perasaan hangat namun menakutkan, seperti cahaya di ujung lorong gelap. Ia tidak mengerti kenapa tatapan pria itu terlihat sangat sedih, seolah menyimpan ribuan luka di balik mata yang dingin. Namun Hana tidak tahu bahwa kedekatannya dengan Jiwo justru akan menjadi rantai yang menyeretnya pada kebenaran paling mengerikan tentang keluarganya. Keduanya kembali bertemu secara kebetulan, walau sebenarnya Jiwo yang sengaja mengatur semuanya. Di sebuah kafe kecil, Hana duduk sendirian sambil menatap hujan, tampak lelah setelah shift panjang di rumah sakit. Jiwo duduk di seberang meja dan hanya berkata, "Kau tidak terlihat baik." Hana terkejut, namun kemudian menghela napas. "Aku tidak pernah benar-benar baik," balasnya. Dalam percakapan mereka, Hana menceritakan sedikit tentang ayahnya, dingin, keras, mengatur segalanya dengan cara yang membuatnya merasa hidup hanya sebagai aset keluarga, bukan anak. Mendengar itu, Jiwo merasakan hatinya diremas. Di satu sisi, ia membenci keluarga Lee, namun di sisi lain, semakin ia mengenal Hana, semakin sulit ia menyamakannya dengan ayahnya yang kejam. Tatapan Hana yang begitu tulus membuat Jiwo merasa sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak malam tragedi, rasa takut. Bukan takut pada musuhnya, tetapi takut bahwa perasaannya pada Hana akan menghancurkan fokusnya, misinya, bahkan tekadnya untuk membalas dendam. Tetapi Jiwo tetap melanjutkan pendekatannya. Ia mengantar Hana pulang, berjalan bersamanya menyusuri trotoar bercahaya lampu kota. Namun ketika mereka tiba di depan rumah mewah keluarga Lee, Hana tiba-tiba berhenti. "Kadang," ucap Hana, menatap rumah itu seolah melihat penjara, "aku berharap aku bisa kabur dari semua ini." Jiwo ingin mengatakan sesuatu, ingin mengatakan bahwa ia mengerti, bahwa ia pun ingin kabur dari masa lalunya. Tapi bibirnya justru mengucapkan kebohongan dingin, "Kau tidak sendirian." Kata itu terasa seperti pisau yang ia tancapkan sendiri ke jantungnya. Malam itu, setelah Hana masuk ke rumah, Jiwo tetap berdiri di luar, menatap pintu besar keluarga Lee. Dalam benaknya, ia melihat dua wajah yang bertolak belakang, wajah Hana yang lembut dan wajah Lee Ji-seok yang ia benci setengah mati. Pertarungan batin itu hampir membuatnya gila. Ia sadar bahwa ini adalah langkah paling berbahaya dalam rencananya. Jika ia terus mendekati Hana, ia akan melukai wanita yang tidak bersalah. Jika ia menjauhinya, dendamnya mungkin tetap utuh, tetapi hati kecilnya, bagian yang masih manusia, akan hancur. Di tengah pergolakan itu, telepon Jiwo bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, "Kang Ryu, atau harus kupanggil Han Jiwo. Kau bermain api dengan keluarga Lee. Dan api itu akan membakar orang yang kau sentuh. Termasuk putrinya." Jiwo terdiam, tubuhnya membeku. Pesan itu bukan ancaman biasa, itu peringatan dari seseorang yang mengetahui identitas aslinya. Kegelapan semakin menelan dirinya, dan pada saat itu Jiwo sadar bahwa waktu untuk bermain hati telah habis. Perang sebenarnya baru saja dimulai. Pengkhianatan terakhir. Sejak pesan misterius itu masuk, Jiwo tidak pernah merasa benar-benar aman. Ia mulai memperketat langkahnya, memeriksa ulang setiap orang yang ia percayai. Namun ada satu orang yang tidak pernah ia curigai, Park Daemin, sahabat masa kecil yang telah merawatnya setelah tragedi, orang yang selalu ia anggap saudara sendiri. Daemin lah yang membantu memalsukan identitasnya menjadi Kang Ryu, yang mengatur kontak bisnis, bahkan yang menghapus jejaknya dari dunia. Namun akhir-akhir ini, sikap Daemin menjadi aneh, lebih gelisah,
lebih tertutup, dan seolah menyembunyikan sesuatu. Jiwo mencoba mengabaikannya, tidak ingin mencurigai satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya. Dan itulah kesalahan terbesarnya. Suatu malam, Daemin datang ke apartemen Jiwo dengan wajah pucat dan mata merah seperti tidak tidur berhari-hari. "Aku perlu bicara," ujarnya, suaranya bergetar. Jiwo mempersilakannya masuk. Namun ketika Daemin duduk, ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap lantai, memegangi tangannya sendiri seolah menahan sesuatu yang berat. "Jiwo, kau harus berhenti. Hentikan semuanya sebelum terlambat." Jiwo mengernyit. "Terlambat untuk apa?" Daemin menghela napas panjang, napas seorang pria yang hampir putus asa. "Untuk tetap hidup." Kegelapan makin menebal di sekitar mereka ketika Daemin akhirnya mengatakan yang selama ini ia sembunyikan, ia telah bekerja diam-diam untuk seseorang, untuk Senator Oh Kyung-min. Jiwo membeku, darahnya seperti berhenti mengalir. "Aku tidak punya pilihan," kata Daemin, suaranya pecah. "Aku dibayar untuk mengawasi gerakanmu. Untuk memastikan kau tidak mendekati kebenaran. Jika aku menolak, mereka akan membunuhku. Kau tahu mereka bisa." Pengakuan itu menghantam Jiwo seperti palu. Seluruh dinding kepercayaannya runtuh dalam sekejap. Sahabat yang ia anggap keluarga sendiri, adalah mata-mata musuhnya. Jiwo tidak berteriak, ia tidak memukul, ia hanya menatap Daemin dengan tatapan kosong, tatapan seseorang yang telah dihancurkan lebih dari sekali dalam hidupnya. "Berapa lama?" tanya Jiwo lirih. Daemin memejamkan mata. "Sejak kita melarikan diri 10 tahun lalu." Kata itu seperti pisau yang ditusukkan perlahan ke dada Jiwo. Semua pengorbanan, semua rahasia, semua langkah balas dendam, selama ini musuh telah mengetahui semuanya. Mereka membiarkannya bergerak, seperti seekor hewan yang dilepas ke dalam labirin penuh jebakan yang tak bisa ia lihat. Namun pukulan paling menyakitkan bukan itu, melainkan saat Daemin dengan suara bergetar mengaku bahwa ialah yang mengirim pesan ancaman tentang Hana. "Senator Oh, tahu kau mulai dekat dengan Putri Lee. Dia bilang, kalau kau terus mendekatinya, dia akan membuatnya menderita. Aku hanya ingin melindungimu. Dan dia menjanjikan keselamatanku." Jiwo menatap Daemin dengan mata yang perlahan kehilangan cahaya. "Melindungiku." Suaranya tenang, tapi dalam. "Dengan mengkhianati aku." Malam itu, hubungan dua sahabat yang bertahan selama bertahun-tahun akhirnya hancur. Daemin jatuh berlutut, memohon maaf, menangis seperti seorang anak yang kehilangan segalanya. Jiwo berjalan melewatinya tanpa mengatakan apa-apa, menuju jendela besar apartemennya. Lampu kota yang berkelip-kelip di bawah sana terasa begitu jauh, begitu asing. "Aku mempercayaimu," katanya pelan, nyaris berbisik. "Aku mempercayaimu melebihi siapapun. Tapi ternyata, kau adalah orang terakhir yang seharusnya aku percaya." Sebelum pergi, Daemin mengucapkan kalimat terakhir yang mengguncang jiwa Jiwo, "Senator Oh tidak berniat membunuh keluargamu. Target awalnya adalah kau, dan insiden malam itu adalah misi gagal. Kau seharusnya ikut mati." Jiwo berdiri membatu, jantungnya berdetak keras, dunia runtuh untuk ketiga kalinya. Daemin kemudian pergi, pintu tertutup dengan suara lembut namun mematikan. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi, Jiwo merasa benar-benar sendirian dalam gelap, dengan satu kesimpulan yang semakin menguat, semua orang dapat mengkhianatinya. Tidak ada yang bisa ia percaya, bahkan orang yang ia sayangi sekalipun. Hujan turun dengan deras ketika Han Ji-yeon melangkah keluar dari ruang penyimpanan arsip rahasia grup Kang. Gaun hitamnya sudah basah, rambutnya menempel di wajah, tapi matanya dipenuhi campuran kemarahan dan ketakutan. Ia baru saja membaca dokumen yang selama ini tersembunyi, laporan keuangan palsu, daftar suap, dan catatan eksekusi, diam-diam, yang dilakukan atas perintah Kang Wo-jin. Tangan Ji-yeon bergetar, bukan hanya karena kebenaran yang menghancurkan hatinya, tetapi karena nama ayah Kang Hansung, ayah dari pria misterius yang ia benci sekaligus percayai, tercantum sebagai salah satu korban yang harus dihilangkan. Di tempat lain, Hansung berdiri di atap bangunan tua tempat ayahnya tewas. Langit kelabu membuat bayangan wajahnya tampak semakin dingin. Ia memandangi kota Seoul yang gemerlap namun palsu, seolah seluruh dunia ini adalah panggung kebohongan yang dibuat oleh keluarga Kang. "Ayah, aku hampir sampai," bisiknya pelan. Namun suara langkah seseorang membuatnya berputar cepat.
Ternyata itu Sumin, sahabat masa kecilnya yang kini bekerja sebagai analis intelijen untuk grup Kang, dan diam-diam telah mengawasinya. Wajah Sumin pucat, seakan menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk ditanggung seorang manusia biasa. Hansung, kau harus berhenti. Suara Sumin bergetar. Mereka akan membunuhmu. Mereka sudah tahu apa yang kau lakukan, dan kata-katanya terpotong oleh tembakan tajam dari kejauhan. Peluru itu melesat, menyerempet lengannya. Ia jatuh berlutut sambil menahan darah yang mengucur. Hansung segera menariknya ke balik dinding beton, matanya membara oleh amarah. Siapa yang mengirim mereka? Teriaknya, tapi Sumin hanya menatapnya dengan pandangan penuh rasa bersalah yang menyesakan. Di saat yang sama, Ji Yeon tiba di rumah keluarga Kang. Ia membanting pintu, basah kuyup, amarahnya meledak. Tuan Kang Wo Jin, keluar dan hadapi aku. Teriaknya hingga gemas suaranya mengguncang ruangan. Beberapa pengawal mencoba menenangkannya, namun Ji Yeon tidak peduli. Ia baru menyadari betapa bangunan megah itu hanyalah istana kegelapan. Ketika Wo Jin muncul di tangga atas, dengan mantel panjang dan tatapan tenang yang menakutkan, Ji Yeon merasakan sesuatu pecah dalam dirinya. Kau pembunuh, katanya dengan suara rendah namun tajam. Kau membunuh ayah Hansung. Kau menghancurkan hidup banyak orang. Wo Jin hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Jika kau sudah tahu sejauh itu, maka kau juga tahu bahwa dunia ini tidak pernah hitam dan putih, Ji Yeon. Ia turun satu demi satu anak tangga, suaranya sangat tenang, terlalu tenang. Ayah Hansung bukanlah pria polos seperti yang kau bayangkan. Dia mengkhianati keluarga kami. Dia ingin menjatuhkan seluruh kerajaan ini. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Kata-kata itu membuat tubuh Ji Yeon melemah, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa ia sedang berhadapan dengan monster yang meyakini dirinya benar. Sementara itu, Sumin, dengan napas terengah, menyeret Hansung menjauh dari tembakan. Kau tidak mengerti, katanya dengan suara parau. Ayahmu, dia juga punya bagian dalam tragedi itu. Bukan hanya grup Kang, namun sebelum ia sempat melanjutkan, sebuah ledakan kecil terjadi di lantai bawah. Cahaya api menyorot wajah Hansung yang dipenuhi campuran kebingungan dan kemarahan. Suara sirene menyusul, menjerit di kejauhan. Apa maksudmu? Hansung mengguncang bahu Sumin. Tapi Sumin hanya menoleh padanya dengan mata penuh air. Kebenaran tidak akan pernah membuatmu tenang. Dan di rumah keluarga Kang, ketika Ji Yeon berbalik hendak pergi, Wo Jin mengucapkan sesuatu yang membuat dunia sekitarnya terasa runtuh. Kau benar, Ji Yeon, katanya sambil menatap punggungnya. Ayah Hansung kubunuh, tapi bukan hanya dia. Ji Yeon berhenti, nafasnya tercekat. Ayahmu juga mati karena keputusan keluarga Kang. Perlahan, Ji Yeon berbalik dengan wajah pucat. Apa yang kau katakan? Wo Jin mendekat, menatap matanya tanpa berkedip. Jika kau mau tahu semuanya, maka bersiaplah. Karena masa lalu tidak hanya menghantui Hansung, ia juga menghantui dirimu. Di luar, petir menyambar, seolah menegaskan satu hal. Semua kebenaran gelap yang berusaha mereka temukan, baru saja mulai memperlihatkan giginya. Hujan malam itu berubah menjadi badai saat Ji Yeon berdiri membeku, mendengar kenyataan yang menghantamnya seperti pisau es. Ayahku, mati karena keluargamu. Suaranya bergetar, hampir pecah. Wo Jin tidak menolak, tidak membenarkan. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sebuah keputusan yang diwariskan, bukan olehku, tapi oleh generasi sebelumku, katanya pelan. Namun bagi Ji Yeon, kata-kata itu tidak mengurangi rasa sakitnya sedikit pun. Dunia yang selama ini ia anggap sebagai drama antara Hansung dan keluarga Kang ternyata juga telah merenggut masa kecilnya sendiri. Di sisi lain kota, Hansung menyeret Sumin masuk ke sebuah bangunan tua yang aman dari tembakan. Sumin terhuyung, wajahnya pucat, namun ia berusaha tetap sadar. Dengar aku, kebenaran yang kau cari, bukan hanya tentang ayahmu, gumamnya. Kedua keluarga, Kang dan Han, terlibat dalam lingkaran dendam yang sama. Ayahmu dulu bekerja sama dengan keluarga Kang dalam proyek gelap, tapi suatu malam, semuanya berubah. Mereka saling mengkhianati demi bertahan. Hansung terdiam, urat-urat di rahangnya mengeras. Jangan bohong padaku. Sumin menggeleng dengan air mata. Aku ingin melindungimu, tapi kebenaran terlalu besar untuk ditanggung siapapun.
Han Sung terhenti saat telepon di sakunya bergetar, pesan dari Ji Yeon. Aku tahu semua, kita sama-sama korban. Ada lokasi terlampir, rumah keluarga Kang. Detik itu juga, Han Sung merasakan campuran takut dan marah, sebuah campuran yang hanya muncul ketika orang yang ia pedulikan sedang terjebak di antara monster. Ia menatap Sumin yang setengah pingsan. Bertahanlah, aku kembali menjemputmu, janjinya. Namun Sumin hanya tersenyum tipis, seolah tahu sesuatu yang lebih besar. Pergilah, tapi hati-hati. Kebenaran terakhir tidak akan membebaskanmu. Itu akan menghancurkanmu. Ketika Han Sung tiba di rumah keluarga Kang, pintu depan sudah terbuka. Lampu-lampu padam, hanya ada bayangan panjang dan suara hujan yang memukul kaca jendela. Ia berjalan perlahan, napasnya berat, saat melihat Ji Yeon berdiri di ruang tengah dengan mata merah dan tubuh gemetar. Di hadapannya, Wo Jin duduk tenang seperti raja di singgasananya. Jadi pewaris dendam itu akhirnya datang, kata Wo Jin sambil berdiri. Suasana menjadi semakin tegang ketika Han Sung maju beberapa langkah, mencengkeram pisau tajam yang ia simpan sejak malam ayahnya terbunuh. Namun sebelum darah bisa tertumpah, Ji Yeon berdiri di antara mereka. Cukup, teriaknya, kalian berdua ingin kebenaran. Baik, dengar ini, kita semua, hanya pion. Ia mengeluarkan berkas dokumen dari sakunya, dokumen yang ia temukan di arsip rahasia. Pembunuhan ayah Han Sung dan ayahku, bukan keputusan Wo Jin. Juga bukan keputusan ayahnya, tapi keputusan komite rahasia grup Kang dan Han, yang menyatukan dua keluarga itu sebelum mereka saling menjatuhkan. Han Sung membeku, Wo Jin terpaku, dunia mereka runtuh pada saat yang sama. Ji Yeon menatap mereka berdua, air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Dendam ini, bukan milik kalian. Kalian hanya mewarisi kesalahan generasi sebelumnya. Dan selama kalian terus bertarung, mereka yang benar-benar bersalah akan terus bersembunyi. Han Sung merasakan pisau di tangannya semakin tidak berarti. Sementara Wo Jin, untuk pertama kalinya, terlihat rapuh bayangan seorang anak yang terjebak dalam kerajaan yang tidak pernah ia pilih. Dalam keheningan penuh badai itu, Han Sung menjatuhkan pisaunya. Bunyi logam yang jatuh menggema di ruangan. Aku, sudah lelah, katanya lirih. Jika dendam ini tidak punya ujung, maka biarkan aku mengakhirinya di sini. Ji Yeon menutup matanya lega, namun air matanya tetap mengalir. Wo Jin menatap keduanya, lalu perlahan mengangguk. Kalau begitu, mari kita patahkan rantai ini bersama. Di luar, badai mereda perlahan. Beberapa jam kemudian, pihak kepolisian melakukan penggerebekan besar-besaran setelah laporan anonim, yang dikirim oleh Ji Yeon, Han Sung, dan Wo Jin, terkait komite rahasia dua keluarga besar itu. Skandal besar itu mengguncang Korea, namun menghentikan lingkaran kegelapan yang telah berlangsung puluhan tahun. Pada pagi hari, ketika langit perlahan cerah, Han Sung, Ji Yeon, dan Wo Jin berdiri di puncak bukit tempat semua tragedi bermula. Tidak ada senyum, tidak ada kemenangan, hanya kelelahan, luka, dan kelegaan samar bahwa mereka bertiga akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Dendam itu bukan diwariskan lagi, kata Ji Yeon pelan. Kita memilih untuk mengakhirinya, dan untuk pertama kalinya, ketiganya menatap masa depan tanpa bayangan. Suatu masa depan yang gelap, namun tidak lagi dikendalikan oleh dendam.